mungkin untuk kita masyarakat di Lombok Timur ya khususnya masih asing banget dengan keadilan restoratif. Nah, apa sih itu keadilan restoratif? Mungkin Bapak Kasih Bidum bisa menjelaskan kepada pemirsa kita di pagi hari ini. Baik, terima kasih Mbak. Jadi keadilan restoratif itu adalah suatu keadilan yang mengembalikan atau memulihkan keadaan seperti sedia kala gitu, dimana untuk adanya keadilan restoratif ini tentunya harus harus ada adanya perdamaian ya, adanya penerimaan dari kedua belah pihak, baik dari pelaku maupun korban, adanya perdamaian, kemudian masyarakat sekitar juga menerima keadaan itu. Nah, jadi itulah intinya keadilan restoratif, pengembalian keadaan seperti semula, sedia kala gitu, Mbak. Oke, baik, untuk alasan diadakannya keadilan restoratif ini di hukum Indonesia, gimana Bapak kasih intelijen? Landasan secara umumnya gitu. Ya, landasannya jadi gini, perlu saya jelaskan keadilan restoratif yang disampaikan tadi oleh Pak Kasipidum tadi memang benar. Di sini mengembalikan keadaan semula, artinya pelaksanaan keadilan yang dimaksud di sini tidak semata-mata memenjarakan orang. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, keadilan itu benar-benar untuk masyarakat. Jadi tidak ada lagi kasus-kasus kecil yang seperti terjadi, pencurian kakao, pencurian sandal. Nah, ini yang perlu ditegaskan bahwa selama ini Pak Jaksa Agung memerintahkan jajarannya termasuk kami di bawah supaya benar-benar melaksanakan keadilan restoratif ini. Artinya supaya ke depan tidak lagi bahwa pelaksanaan pidana itu harus memenjarakan orang. Nah, ini murni dilaksanakan supaya masyarakat merasakan keadilan itu. Karena seperti yang disampaikan bahwa keadilan itu tidak ada di dalam buku, tapi ada di dalam hati kita semata gitu. Jadi peran kami di sini supaya terlaksananya restoratif ini kepada masyarakat dirasakan benar-benar oleh masyarakat gitu. Jadi dasarnya seperti itu. Dengan adanya peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 itu dasar hukumnya. Itu, Mbak. Oke, baik, untuk mekanisme pelaksanaannya keadilan restoratif ini di Kejaksaan Negeri Lombok Timur gimana, Bapak? Mungkin nanti mekanismenya itu ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Pertama mungkin ada salah satu kasus yang sudah berjalan di kepolisian. Nanti mekanismenya setelah ada penyerahan tahap 2, artinya setelah perkara itu di P21 lengkap oleh jaksa P16, nanti dinyatakan lengkap. Nah, setelah dinyatakan lengkap nanti ada permohonan diajukan oleh kejaksaan, dalam ini Kasipidum akan melakukan permohonan, kemudian melalui mekanisme itu nanti ada terakhir mekanismenya seperti expose. Nanti kita melakukan expose ke pimpinan melalui Kejati, nanti diteruskan ke Jaksa Agung, nanti bidang Jaksa Agung Muda Pidana Umum akan mengadakan expose secara virtual karena di sini masa pandemi sehingga kita melalui virtual. Nah, nanti dari pihak yang mengajukan ini melakukan expose terhadap perkara yang dimaksud. Apakah perkara tersebut memenuhi untuk dilakukan restoratif. Nah, apabila memenuhi, nanti Jaksa Agung akan menyampaikan bahwa ini layak untuk dilakukan restoratif. Nah, kemudian setelah disetujui, nanti dari Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur akan menerbitkan SKP 2D, Surat Ketentuan Penghentian Penuntutan. Nah, seperti itu. Nanti secara lengkapnya mungkin Pak Kasipidum nanti menambahkan mekanisme secara lengkapnya, seperti tahapan-tahapannya, mungkin beliau nanti yang sesuai dengan bidangnya melengkapi gitu. Gimana Bapak Kasipidum untuk tahapan-tahapannya nih menuju ke keadilan restoratif ini? Iya, terima kasih. Jadi tahapan-tahapannya itu sendiri, jadi kita diberikan waktu 14 hari untuk melakukan upaya restoratif justice ini. Jadi pada tahap berkas perkara masuk, jadi ini kan ada berkas dari kepolisian masuk. Nah, di situ kita sudah
mulai meneliti apakah kira-kira memenuhi nggak syarat dari restoratif justice ini, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Kasintel, adanya peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Jadi kita teliti di sana, kita ada jaksa peneliti istilahnya jaksa P16 istilahnya. Di sana dia meneliti apabila memenuhi syaratnya, yaitu untuk tindak pidana yang diancam dengan denda atau penjara paling lama 5 tahun dan nilai kerugian daripada perkara tersebut atau nilai barang bukti tidak lebih dari Rp2.500.000. Itu untuk tindak pidana dalam kategori orang dan harta benda. Bisa mengecualikan, bisa di atas 5 tahun, tapi kerugiannya tidak boleh lebih dari Rp2,5 juta. Bisa pula lebih dari Rp2,5 juta, tapi tidak boleh lebih dari ancamannya, tidak boleh lebih dari 5 tahun. Itu untuk kategori tindak pidana orang dan harta benda. Contohnya seperti penganiayaan, misalnya pencurian. Kemudian untuk tindak pidana yang untuk nyawa, tubuh, itu tidak boleh lebih dari 5 tahun. Nah, jadi di situ diteliti dulu. Ketika ada perdamaian di situ, ketika tadi tahap 2 artinya penyerahan tersangka dan barang bukti di kejaksaan, maka jaksa akan mengupayakan perdamaian. Jika sudah ada diteliti ini arah-arahnya mau berdamai nih. Nah, jadi kita panggil para pihak itu. Di situ ada 3 tahapan prosesnya. Ada tahapan upaya perdamaian, ada tahapan proses perdamaian, kemudian ada tahapan pelaksanaan perdamaian. Nah, ketika ketiga tahapan ini kita lakukan dan para pihak sepakat untuk berdamai, maka kita akan mengusulkan kepada pimpinan melalui Kejaksaan Tinggi, kemudian secara berjenjang sampai kepada Jaksa Agung. Dalam hal ini didelegasikan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Nah, di situ kita akan mengusulkan untuk mengadakan keadilan restoratif ini, yang mana hasil akhirnya adalah berupa, kalau disetujui, berupa penghentian penuntutan. Nanti keluar surat ketetapan penghentian penuntutan. Jadi di dalam proses perdamaian itu kita harus melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat. Jadi tidak hanya antara dua pihak yang bertikai ini saja, tapi bagaimana juga masyarakat ini bisa menerima perdamaian ini. Jadi biar tidak ada gejolak juga di masyarakat menerima, para pihak sepakat berdamai gitu. Jadi banyak juga indikator-indikator yang kita lihat, tingkat ketercelaannya, kemudian latar belakang dia melakukan tindak pidana, itu juga menjadi pertimbangan-pertimbangan kita di dalam melakukan keadilan restoratif ini sebagai amanat dari peraturan kejaksaan tadi. Mungkin itu, Mbak. Kalau syarat-syarat yang harus dipenuhi, apakah ada syarat khususnya Bapak untuk melakukan keadilan restoratif ini? Ya, terima kasih. Jadi syarat-syarat yang harus dipenuhi ini, syarat prinsipnya itu sebenarnya ada 3 syarat prinsipnya. Yang pertama itu adalah pelaku ini atau tersangka ini baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kemudian tadi nilai kerugiannya itu di bawah Rp2,5 juta. Kemudian ancaman pidana, denda atau pidana badan tidak lebih dari 5 tahun. Nah, ini bisa saling mengecualikan seperti sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bisa saling mengecualikan untuk tindak pidana orang dan harta benda, kemudian untuk tindak pidana tubuh dan nyawa. Kemudian syarat yang terpenting juga harus adanya perdamaian dan masyarakat menerima. Jadi lingkungan di sana menerima bahwa perdamaian ini diterima gitu. Itu sih, Mbak. Untuk contoh kasusnya mungkin Bapak intelijen, ada nggak contoh kasus yang mungkin masyarakat bisa menerima secara sederhana gitu tentang keadilan restoratif ini? Ya, mungkin gini. Terima kasih. Kebetulan salah satu yang pernah ditangani minggu kemarin, kalau nggak salah kemarin, Pak ya? Iya, kemarin. Ada kasus 351 penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Itu proses perkaranya sudah melalui proses mekanisme kepolisian. Jadi
saat itu ada kasus pemukulan yang dilakukan oleh X di wilayah hukum acara negara Lombok Timur. Nah, prosesnya melalui mekanisme setelah dilakukan tahap 2, pada saat itu P21 perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, 3 hari sebelum dilimpahkan, jaksa penuntut umum dalam hal ini jaksa peneliti melakukan upaya penghentian dalam arti menggunakan restoratif tadi. Nah, jadi para pihak ini diundang. Salah satu contoh di sini diundang dari kepala desanya, tokoh agama, terus dari pihak keluarga, pada saat itu dari tersangka. Jadi semua pihak diundang untuk melakukan proses restoratif ini. Nah, pada saat itu setelah para pihak diundang, kemudian disitulah ditanyakan kepada para pihak bahwa apakah terkait dengan masalah ini ada perdamaian. Nah, ini perdamaian ini bukan berarti kita harus memaksakan kepada para pihak. Jadi murni dari tersangka dengan korban ini, benar-benar dari hatinya mereka ini menginginkan bahwa kami telah berdamai dan tidak mengharapkan perkara ini untuk dinaikkan. Nah, disitulah peran kami untuk mengupayakan bahwa perkara ini supaya bisa antara kedua belah pihak kembali ke masyarakatnya dengan kondisi aman, nyaman, dan berbaur seperti semula, tidak ada masalah. Nah, sehingga pada saat itu dengan adanya perdamaian tersebut, dari pihak tersangka juga sudah mengganti berupa pengobatannya, terus dari pihak korban pun memaafkan dan tidak ada menginginkan untuk disidangkan, sehingga atas dasar itulah kemudian kami meneliti apakah ini layak untuk dilakukan proses restoratif ini. Nah, sehingga kami teliti bahwa ancaman pidananya di bawah 5 tahun dan para pihak sudah berdamai, tidak menimbulkan kerugian. Pada saat itu kerugiannya di bawah 2,5 juta, sehingga kami mengusulkan ke pimpinan melalui Kejati, ke Kejaksaan Agung, sehingga kita membahasnya dalam rapat di virtual. Pada saat itu kita expose. Nah, sehingga dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pun menyetujui, sehingga atas persetujuan tersebut dikembalikan ke kami untuk menerbitkan SKP 2D, sehingga dengan keluarnya SKP 2D tersebut, maka penghentian terhadap kasus 351 yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur dihentikan pada saat itu, tidak perlu kita limpahkan ke pengadilan. Nah, harapan dari kami nanti ke depan supaya pelaksanaan proses restoratif ini tidak saja terhadap satu kasus ini. Kami berharap tidak lagi kasus-kasus yang mungkin bagi kami sangat ringan bisa melalui proses ini, bisa dihentikan melalui proses restoratif ini. Jadi tidak ada lagi pemenjaraan, prosesnya harus disidangkan gitu. Jadi masyarakat merasakan tidak ada rasa dendam gitu. Jadi kembali dia ke masyarakat, hidup seperti semula. Jadi kalaupun ada masalah diselesaikan dengan cara yang bijak, berdamai gitu. Jadi mungkin apalagi kita di Lombok ini kan, kalau sudah memaafkan ya sudah selesai gitu. Itu harapan kami. Tapi itu kan terlepas dari itu tetap kita memegang atau patuh pada aturan juga. Bukan berarti kita menerapkan ini harus semuanya kita selesaikan dengan jalan restoratif ini. Dengan syarat-syarat itu kita patokan kita. Apabila memenuhi syarat itu dan keinginan dari para pihak, artinya baik tersangka maupun korbannya sudah dari hati mereka sendiri bahwa menginginkan bahwa keadilan itu cukuplah sampai di sini, tidak perlu dipenjarakan. Nah, kami hanya melaksanakan aturan ini dan memfasilitasi masyarakat supaya tercapai keadilan itu benar-benar untuk masyarakat. Begitu ya. Untuk yang keadilan restoratif ini bisa semua kalangan masyarakat ya? Semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali mau dia siapa, pejabat, mau dia masyarakat kalangan bawah, sepanjang bahkan buruh pun sepanjang memenuhi syarat-syarat tadi yang disampaikan Pak Kasipidum tadi. Ada syaratnya 3 tadi, mungkin kami ulang supaya masyarakat, para pendengar lebih memahami. Bukan berarti semua kita harus selesaikan dengan keadilan ini, tapi syarat yang pertama itu tersangka ini tidak pernah dijatuhi pidana, artinya baru pertama kali melakukan tindak pidana. Yang kedua tadi ancaman pidananya di bawah 5 tahun atau kerugiannya tidak lebih dari 2,5 juta. Dan yang paling penting harus ada perdamaian antara kedua belah pihak, itu yang paling utama.
Nah, sehingga kalau tidak memenuhi dasar syarat ini, salah satu syarat tidak ada, maka walaupun ancaman pidananya misal di bawah 5 tahun, tapi tidak ada perdamaian, kami tidak bisa melakukan keadilan restoratif. Nah, kami himbau kepada masyarakat, inilah pedoman kami. Berarti tidak semua perkara bisa dilakukan, tetapi berlaku kepada siapapun sepanjang memenuhi 4 syarat tadi. Begitu, Mbak. Oke, untuk selain kasus kekerasan nih Bapak Kasih Bidum mungkin bisa menjelaskan kasus apa aja sih, contoh-contoh kasus yang ada di Indonesia yang bisa menggunakan keadilan restoratif ini? Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya tambahkan sedikit yang disampaikan Pak Kasinter tadi. Memang benar tadi syarat-syaratnya itu di dalam peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 ini ada juga pengecualian yang tidak bisa dilakukan restoratif justice, diantaranya yang seingat saya untuk tindak pidana narkotika itu nggak bisa. Kemudian tindak pidana yang mengancam terkait dengan keamanan negara atau kepala negara itu tidak bisa juga di restoratif. Kemudian juga terkait dengan tindak pidana yang memiliki ancaman minimum khusus. Minimum khusus kita ketahui banyak juga yang mengatur minimum khusus seperti undang-undang TPPO, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkotika diantaranya ada mengatur minimum khusus, itu nggak boleh dilakukan restoratif justice ini. Menyambung tadi terkait pertanyaan Mbak yang contoh-contoh perkara ya, contoh-contoh perkara yang bisa dilakukan restoratif justice ini tadi diantaranya satu tadi penganiayaan yang sudah dijelaskan oleh Pak Kasinter, kemudian kasus-kasus harta benda misalnya pencurian itu kan kita kenal biasa pasal 362 ancamannya kan di bawah 5 tahun bisa kita lakukan restoratif justice ini. Kemudian apa ya, intinya bahwa yang ancaman di bawah 5 tahun tadi sudah saya jelaskan. Untuk tindak pidana harta benda seperti tadi bisa saling mengecualikan, bisa kerugiannya lebih dari 2,5, tapi ancamannya tidak boleh lebih dari 5 tahun. Boleh lebih dari 5 tahun, tapi kerugiannya tidak boleh dari 2,5 juta. Kecuali untuk tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh orang, nyawa, itu boleh lebih dari 2,5, tapi tidak boleh lebih dari 5 tahun. Mungkin itu, Mbak. Oke, untuk masyarakat bisa langsung ke kejaksaan ya untuk melaporkan tindak kasus pidana dan juga bisa melakukan keadilan restoratif itu. Mungkin itu aja pemirsa Radio Hamzan Wadi. Apakah ada pertanyaan dari YouTube dan Facebook? Belum ada. Terima kasih untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan kami melalui Facebook dan YouTube. Untuk jelasnya bisa ke akun media sosialnya Kejaksaan? Bisa. Di Instagram dengan Dengan Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Di Facebook juga ada Bapak? Ada. Untuk konsultasi tipis-tipisnya Bapak ya bisa langsung ke akun media sosialnya Kejaksaan. Mungkin kalau disiarkan ada di bawah ini mungkin. Oh iya, nanti timeline di bawah ini. Jadi intinya kita tambahkan sedikit bahwa program keadilan restoratif ini sudah berlaku di seluruh Indonesia, bahkan hampir lebih 400-an perkara yang sudah dilakukan restoratif justice ini. Nah, kita salah satunya satu perkara ini mungkin pertama kali ya di Kabupaten Lombok Timur dan mungkin di Lombok. Nah, jadi memang tujuannya di sini memang benar-benar satu adalah keadilan benar-benar supaya dirasakan oleh masyarakat. Karena nanti banyak sekali mungkin kasus-kasus pencurian rokok, pencurian yang kecil-kecil yang sampai melibatkan masyarakat yang benar-benar tujuannya tidak mampu, mungkin ada niatnya. Nah, harapan kami mungkin dari pihak korban pun seperti itu, saling memaafkan sehingga terjadi seperti semula. Tidak ada lagi masalah bahwa orang ini diasingkan atau apa seperti itu mungkin. Itu Mbak ya, tujuannya masyarakat supaya ke depan ya memahami keadilan inilah. Kayak katanya Bapak Lamora tadi, keadilan itu ada di hati Pak ya. Itu Pak Jaksa Agung yang menyampaikan, tidak ada di dalam buku tapi ya adanya dalam hati. Jadi kalau di buku kan masih banyak yang mengatakan keadilan itu ini yang adil, tidak bisa, tapi dalam hati masing-masing lah gitu. Begitu dia pemirsa, lebih lengkapnya lagi bisa langsung di akun media sosial Kejaksaan ya. Dan terima kasih untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan kami di pagi hari ini.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.